Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat pagi seperti biasa. Kita ketemu lagi ya di sesi kita setelah UTS terutama. Kemarin kita sudah ketemu ya pada saat UTS, hasilnya juga sudah dipublikasi dan saya sudah informasikan juga ya bagi Anda yang masih di bawah ambang itu ada kesempatan ya untuk memperbaiki. Dan nanti juga untuk komponen-komponen yang lain ya. Nanti kalau setelah di rata-rata masih ada yang kurang, tentu nanti akan ada kesempatan juga ya untuk memperbaiki seperti itu. Walaupun tentu kalau bisa langsung lulus ya, langsung beres, ya sebaiknya seperti itu gitu ya, nggak usah sampai mengulang. Oke, rekan-rekan, setelah seminggu sebelum UTS kita diskusi terkait dengan ini ya, terkait dengan financial system. Kemudian juga beberapa minggu sebelumnya kita banyak diskusi terkait dengan ini ya, financial services ya, dan juga berbagai macam layanan finansial yang ada di Indonesia dan juga dunia ya, termasuk juga kita bahas mengenai mekanisme ini ya, mekanisme organisasi atau bisnisnya ya, bagaimana setup apa istilahnya perusahaan ya, jenis-jenis inilah, jenis-jenis usaha ya, kita juga sudah bahas itu. Nah, sekarang saatnya kita bahas yang lebih spesifik ya untuk advance financial ya. Ya, mungkin lebih ke overview dulu lah gitu ya terkait dengan yang kita istilahkan dengan fintech ya, finansial teknologi. Kita buka dulu overview-nya seperti apa. Kita akan berkenalan ya lebih jauh dengan fintech itu apa saja dan bagaimana mekanisme yang berlaku di fintech ya. Termasuk juga flow prosesnya gitu ya, proses bisnisnya atau bisnis modelnya seperti apa, perusahaan-perusahaan yang ada seperti apa yang ada saat ini gitu ya. Kemudian juga tentu kita akan kaitkan dengan apa yang akan kita lakukan ya di akhir perkuliahan ya, di mana kalian nanti perlu bergabung ya bersama grup dan akan mengerjakan yang namanya tugas besar gitu ya. Jadi siap-siap. Nanti saya akan publish ya ininya grupnya seperti apa. Dan saya juga di akhir ini ya, di akhir sesi akan sharing juga ya contoh-contoh tugas besar di tahun lalu ya supaya bisa ada bayangan dan kalian bisa siap-siap juga ya seperti apa nanti akan menghadapi tugas ya. Seperti itu gitu. Oke, itu kurang lebih pengantarnya. Saya buka ya. Silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan sebelum kita mulai sesi kita, materinya seperti apa. Oke, belum ada ya. Nah, kalau belum ada, saya langsung aja share screen. Kemudian, mana PowerPoint ini? Oke, ini. Nah, ini dia ya. Sip. Sudah muncul ya di layar ya. Nah, kita masuk ke, kalau secara materi masuk ke minggu ke-8 ya. Sebetulnya minggu ke-9, di mana minggu ke-8 itu tes. Kita akan bahas tentang fintech seperti apa ya. Kemudian setelah itu kita akan lebih jauh lagi ya membahas tentang financial services ya yang berbasis teknologi tentunya ke depannya ya. Banyak hal-hal baru ya di dunia keuangan yang tentu akan sangat menarik ya karena pada dasarnya pasti akan sangat membutuhkan teknologi ya, terutama digital technologies ya yang mencirikan ya adanya digital era ya atau revolusi industri 4.0 yang sekarang sudah berjalan dan pada dasarnya mendisrupsi berbagai organisasi yang ada, baik itu di swasta maupun juga di public sector ya.
di mana tentu ini merupakan peluang ya bagi Anda semua yang bergerak di sistem informasi, bagaimana bisa membantu bisnis ya, bagaimana bisa membantu organisasi untuk bisa recovery gitu ya, untuk bisa istilahnya mengembalikan kejayaannya gitu ya, yang kita sebut sebagai incumbent organization, incumbent companies ya, perusahaan atau organisasi lama yang notabene masih banyak mengandalkan teknologi lama ya, IT yang lama seperti itu, atau bahkan juga masih banyak juga yang manual gitu ya, yang belum menggunakan teknologi informasi. Nah, sekarang dengan munculnya teknologi digital ya, segala sesuatu pakai istilah embel-embel smart gitu ya. Kita sering dengar juga istilah smart sheet ya, sosial media, analitik, big data misalnya ya, kemudian cloud computing, cloud infrastructure ya, kemudian Internet of Things ya, blockchain, NFT dan segala macamnya itu kan sebetulnya adalah bagaimana services atau bagaimana ini ya proses bisnis model baru itu bisa dibantu dijalankan ya dengan bermodalkan digital technologies ya, seperti itu gitu. Nah, itu pondasinya sebetulnya ya. Sekarang kita masuk ke fintech itu apa? Secara definisi kita cek ya. Nah, ini dia ya. Jadi kalau melihat dari beberapa definisi ya, misalnya dari Fintech Weekly ini satu media terkait fintech spesifik. Dia bilangnya bahwa fintech itu merupakan line of business ya, berbasis software. Nah, artinya ini basisnya teknologi gitu. Kalau nggak pakai teknologi bukan fintech gitu ya. Untuk menyediakan financial services pastinya ya. Kemudian fintech companies itu biasanya startup ya, seperti itu gitu. Artinya perusahaan yang baru didirikan gitu ya, jumlah pegawainya juga masih sedikit relatif ya dibanding dengan incumbent organization tadi gitu ya. Kemudian didirikan ya dengan tujuan untuk mendisrupsi tadi ya, mendisrupsi incumbent financial systems dan juga corporations yang relies less on software ya. Jadi di sini pakai istilah less on software ya. Artinya dia sudah pakai teknologi sebetulnya ya, tapi masih belum ini ya, belum cukup efektif dan efisien lah gitu ya. Masih banyak yang manual-manual, masih belum yang banyak yang pakai smart technologies ya, digital technology, sehingga banyak tergerus ya marketnya oleh fintech ini. Kemudian bagaimana dengan PwC ya? PricewaterhouseCoopers ini adalah salah satu Big Four ya, lembaga 4 besar dunia dalam konteks audit ya, dan juga consulting companies ya, di mana dia memberikan definisi bahwa fintech ini adalah dynamic segment. Ya, jadi menggunakan istilah dynamic karena memang muncul dari dinamika ini ya, dinamika adanya digital technologies ya, memunculkan peluang-peluang baru yang berbasis digital ya, dan merupakan intersection ya antara financial services ya, the old fashioned way financial services ya dengan dengan teknologi itu sendiri ya, di mana teknologi fokus startup ya, dan juga new market entrance ya, berinovasi ceritanya ya, produk-produk dan services yang baru yang menyediakan yang biasanya selama ini disediakan oleh traditional financial service industry ya. Nanti ada banyak variansnya ya, saving, lending ya, and so on, itu ada beberapa examples yang dapat kalian telusuri lebih lanjut ya. Even termasuk juga kita akan coba studi ya terkait dengan seperti apa sih, ya apa saja dan persisnya perusahaan yang mana nih yang masuk kategori yang mana gitu ya. Nah ini akan menjadi satu knowledge yang sangat baik ya, as foundation ya bagi kalian semua untuk bisa melaksanakan tugas besar ya, karena nanti di tugas besar kalian diminta untuk menganalisis ya satu real companies ya, satu real company yang notabene tentu harapannya memang basisnya ini ya, basisnya on technology ya, di mana kalian coba nanti analisis ya mappingnya seperti apa, kemudian maturity ya, kemudian bisnis proses, bisnis modelnya seperti apa, sampai nanti bisa memberikan satu simpulan-simpulan ya, nanti akan bermanfaat bagi kelas kita ya, seperti apa gitu. Nah, kemudian
value stream nih, dari value stream ya, fintech, teknologi ya, yang melayani dalam konteks financial institution ya, dia mengcover tidak hanya back dan juga middle offices ya, tapi front office-nya gitu ya. Nah, di sini titik tekannya adalah front office-nya terutama ya. Jadi digital itu ya, istilah digital apa bedanya dengan IT lama ya? Ini banyak mix up ya, dan kesannya gitu kan jadi ada IT ada digital gitu ya. Sebetulnya memang dua-duanya basis teknologi gitu ya. Cuman kalau IT itu lebih banyak mensupport ini ya, mensupport middle office ya, back office ya. Misalnya ERP gitu ya, itu kan back office sebetulnya ya. Kemudian juga middle office ya, lebih ke mengkoneksikan ya antara misalnya teller secara fisikal ya, dia menggunakan application gitu ya, kemudian dia melayani customers gitu. Nah, itu kan sebetulnya middle office ya. Nah, dia bukan front office gitu ya, karena tidak langsung digunakan oleh si end user seperti itu. Tapi ya contoh realnya ya, even kalau untuk incumbent company sekalipun ya sekarang sudah banyak ya berbasisnya digitalisasi. Ya contoh kalau kita boleh nyebut produk ya, misalnya ada dari ini, coba kita coba ini ya, kita coba identifikasi ya yang sudah layanan-layanan lama yang kemudian dia sudah cukup bagus sekarang digitalisasinya. Bisa ini, bisa mention salah satu, Nazma nih. Nazma kebetulan di layar saya yang paling dekat sebelah saya. Masih mute. Apa Pak? Misalnya layanan lama ya, incumbent companies, misalnya banking gitu ya, tapi yang digitalisasinya sudah kelihatan bagus ya. Bisa mention satu example. Kamu pakai apa di financial services-nya? BJB. Aha. Oh, kamu pakai BZB? Iya Pak. Aha. Gimana? Saya sendiri kan juga nggak tahu tuh BJB seperti apa financial services-nya. Gimana? Digital services-nya apakah oke? Coverage-nya sudah sampai mana saja? Misalnya sudah apa bisa mengakses layanan apa saja gitu ya, konektivitasnya kemana saja, bisa membayar apa saja, bisa transaksi apa saja, atau seperti apa? Bisa cerita? BJB itu Pak bisa transfer bank melalui m-banking kan, terus bisa Hmm. bayar pendidikan, terus bisa bayar listrik kayak gitu Pak. Nah, oke, internet bankingnya gimana tuh? Digital services-nya, terutama yang masuk ke dalam handphone ya, bukan web browser tapi apps misalnya ya, segala macam. Dia punya kayak gitu ya, Punya Pak. punya ya. Nah, kalau m-banking kan cenderung ini ya. Ada istilah ini kan ya, m-banking, ada SMS banking, itu kan beda-beda ya. Ada internet banking, basisnya web browser gitu ya. Nah, m-banking, mobile banking memang yang dimaksud adalah digital services ya, seperti itu. Nah, itu adalah incumbent company sebetulnya ya, yang kemudian dia masuk ke digitalisasi ya, dan makin banyak menyediakan digital services ya melalui apps-nya seperti itu. Nah, rekan-rekan bisa mention contoh fintech itu sendiri sebagai disruptor dari si banking services ini. Rifki, silakan coba. Pernah pakai fintech apa, Rifki? Yang m-banking ya Pak ya? Fintech sebagai disruptornya banking. Ini kan kita lagi mau masuk ke fintech ya. Kalau tadi Nazma bicara banking services-nya gitu ya, yang sudah pakai digital. Nah, sekarang kalau disruptornya atau pesaingnya dari si banking tadi ya, yang notabene punya proses bisnis ya, bisnis model yang bersaing dengan banking tadi gitu. Apa in your mind ya? Ada keinginan apa? Saya yakin kamu juga biasa pakai ya, misalnya suka dipakai bayar-bayar di kantin misalnya ya, atau online online payment, atau online transport gitu ya, yang kemudian ternyata dia juga masuk ke financial services gitu ya. Itu kan juga ada tuh ya. Oh, kayak seperti halnya Shopify atau GoPay Yes, gitu. betul sekali, ShopeePay ya. Apalagi GoPay biasanya yang sering dipakai. mm-mm.
GoPay misalnya ya. Apalagi Iya, ya? Pak. Mm-mm. Mungkin kalau dari saya masih eh, di situ sih, Pak. Masih seringnya di situ antara Mhm. Shopee sama GoPay. Bisa pakainya ya. Oke. Eh, Dana juga sering. Sering pakai ya Dana. Itu kan sebetulnya variasinya udah banyak ya. Ya, Pak. Ada yang lain misalnya Oppo gitu ya. Kemudian yang dari Telkom sendiri juga ada kan? Nah, yang dari Telkom apa? Tiket siapa? Sekarang jadi Ganti sekarang jadi link aja ya. oh link aja ya. Ya, si merah kan gitu ya. Sama kayak Telio ya. Oke, nah itu contoh lah ya, bagaimana incumbent companies ya, kemudian muncul kompetitorsnya ya, disruptornya, yang sejak awal notabene ya basisnya digital ya. Makanya kita sering dengar istilah born digital companies ya, born digital organization. Nah ini adalah disruptornya mereka ya, seperti itu. Sekarang kita cek juga ya value stream tadi sudah ya. Intinya front office services sih sebetulnya yang sangat mencolok ya dari digital services ini. Karena notabene itulah yang berkoneksi ataupun diakses langsung ya oleh customers ya. Nah, contohnya tadi ya aplikasi-aplikasi smart services ya yang kita bisa akses langsung dari smart gadget kita ya. Apapun yang kita pakai, handphone kah, iPad kah misalnya ya, apapun yang ada di tangan kita itu dengan sangat mudah kita gunakan untuk mengakses digital services. Nah, itulah makna dari digitalization ya, makna dari digital transformation banking ya tadi contohnya gitu ya. Bisa juga digital transformation di insurance ya dengan banyaknya insurtech ya pesaingnya, kemudian insuransinya juga insurance online sekarang ya. Nah, seperti itulah kurang lebih gitu. Nah, dari Kantox juga bicara finance and technology ya, provide financial services through engagement of technology. Artner juga bicara mengenai penggunaan teknologi yang untuk deliver financial solutions ya. Artinya kalau nggak pakai teknologi ya bukan fintech gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, disruptive innovation. Nah, kata kuncinya adalah innovation, teman-teman ya. Di mana pada dasarnya kita melakukan inovasi bisnis model ya, melakukan inovasi bisnis model, menawarkan sesuatu yang baru ya, yang tadinya kita nggak tahu ya itu ada ya, kita nggak kenal itu ada. Kemudian bisnis model ini ternyata membuat atau mendisrupsi ya para pemain lama tadi gitu ya. Contoh lah gitu ya, kalau kita bicara non fintech ya, yang paling awal kita aware ya adanya digital disruption dari digital itu ya, contoh nyata adalah Gojek misalnya ya. Gojek ya, kemudian Uber kan kalau di level internasional sekarang udah nggak ada ya. Kemudian apalagi Grab ya misalnya ya dari Malaysia ya, seperti itu gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana terjadi disruption in business models ya, ya membuat mereka yang tidak punya gitu ya facility-nya itu sendiri, ternyata mereka bisa mengambil alih gitu ya market ya dari para pemain lama ya. Nah, itu kan rontok banyak ya para taksi ya, taksi-taksi lama itu kan kalau yang tidak cukup lincah ya mengikuti perubahan akhirnya bubar jalan ya. Nah, paling kebanyakan jadi preman-preman yang ngangkut-ngangkut di ini ya di tempat-tempat spesifik ya yang dia tidak pakai argo kan gitu ya. Itu kan sebetulnya tinggal nunggu waktu aja habisnya ya. Kalau mobilnya kendaraannya sudah tidak bisa dipakai lagi udah goodbye bye bye gitu ya. Yang basisnya koperasi-koperasi itu kan banyak yang tutup ya, seperti itu. Nah, walaupun ya pemain lama seperti Bluebird misalnya ya masih bisa survive ya dengan dia juga melakukan transformation ya, digital transformation tadi seperti itu. Nah, itu di luar financial services ya, banyak lagi contoh yang lain misalnya Airbnb misalnya ya, dia jualan layanan accommodation ya untuk stay gitu ya, tapi dia tidak punya fisiknya gitu ya, dia tidak perlu membangun hotel, dia tidak perlu membangun apartemen gitu ya, dia tidak perlu membangun fisiknya, sama halnya seperti Gojek, Grab tadi, dia tidak perlu membeli motornya ya, mobilnya dan segala macamnya gitu, tapi dia bisa jualan itu ya dengan hanya bermodalkan front service tadi gitu ya, dengan digital services yang dia provide dia konekin ke yang punya gitu ya dengan yang perlu pakai layanannya gitu. Nah, same analogy ya kita terapkan juga untuk financial gitu ya. Jadi pemain-pemain lama yang harus mendeliver layanannya
via organization physical gitu ya, yang dulu kebanyakan pakai branch gitu, kita datang ya minimal datanglah ke ATM-nya gitu ya kalau banking gitu ya, minimal untuk ambil uang fisiknya, yang soon juga akan segera berganti ya, uang fisik ini juga akan menjadi uang digital ya, seperti itu gitu. Nah, sekarang kan masih setengah-setengah ya, paling banter e-money gitu ya, seperti itu, atau ya transfer gitu kan juga udah online ya, digital. Uangnya sendiri kan tidak secara fisik dikirimkan gitu ya, tapi angka numeriknya yang dilewatkan secara digital gitu ya. Nah itu ya ke depannya ya, seperti itu gitu. Nah, banyak sisi financial services yang nanti akan banyak ini ya, sudah replace ya, majority by this digital services from fintech ini sendiri itu ya, mau itu banking services ya, insurance ya, investment ya, dan segala macamnya itu sudah banyak disupport oleh digital services. Nah, inilah yang dinamakan disruptif ya, dan modalnya adalah innovation ya, digital innovation ya. Kita harus bisa ini ya, bisa beradaptasi ya dengan perkembangan terbaru ini. Kalian nanti juga tentu harus cari ya peluang-peluang apa sih ya digital innovation yang nanti bisa masuk ya untuk setup startup ya. Seperti juga rekan-rekan kalian cutting-cutting itu kan banyak juga ya, sudah ini ya, sudah mendeliver new services, new business model ya, yang bisa membuka cakrawala lah gitu ya, membuka peluang-peluang pekerjaan bagi yang lain-lain ya, bagi rekan-rekan seperti itu. Oke ya. Nah, ini disruption innovation ya, segmen pasar tertentu nih yang kurang diminati atau tidak banyak menggunakan digital ya, dan sangat berpeluang untuk di-replace ya dengan menawarkan bisnis model baru. Nah, ini peluang-peluang yang bisa dikejar ya, seperti itu. Jadi istilahnya breakthrough ya, karena menawarkan sesuatu yang baru ya, yang mempermudah akses. Nah, ini terutama ya, mempermudah akses, ini layanan utamanya dari digital services ya, yang tadinya kita harus datang ke site gitu ya, ke offsite-nya, ke onsite-nya maksud saya gitu ya, kemudian cukup diganti dengan online ya, dari onsite menjadi online. Nah, itu innovation seperti itu yang harus kalian kejar ya. Nah, Bill Gates sendiri bilang gitu ya, banking itu perlu kita gitu ya, tapi banknya sendiri juga belum tentu gitu ya, dan itu kan terbukti ya, sekarang banyak digantikan oleh fintech ya, seperti itu. Itu dia ya, itu fintech ya. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini kenapa fintech ya? Masyarakat itu nggak bisa dilayani dengan industri tradisional ya. Pertama ya, industri tradisional itu cenderung aturannya sudah sangat rigid ya, ketat gitu ya. Satu banking companies ya, kalau dia mau mengeluarkan banking services baru gitu ya, itu prosesnya luar biasa ya. Dicek-recek di segala macam sisinya gitu ya, baik sisi bisnis modelnya ya, dan juga baik sisi teknologinya itu sendiri ya, apakah cukup aman, bagaimana risknya gitu ya, apakah bisa cukup prudent ya, cukup bisa dipegang ya dari segi security-nya gitu ya, sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan gitu ya. Kenapa? Karena banking itu termasuk industri yang bisa sistemik ya, efeknya gitu ya, sehingga regulator itu sangat hati-hati ya terhadap industri-industri seperti ini. Gitu ceritanya ya. Nah, di sisi lain juga akses ya, keterbatasan ya dari bank incumbent tadi gitu ya untuk melayani masyarakat di pelosok-pelosok gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya terjadi kondisi seperti itu gitu ya. Makanya organisasi lama, company lama itu, incumbent itu mengandalkan ini kan lokasi-lokasi fisik yang tersebar di seluruh area gitu ya. Sehingga dulu gitu ya, salah satu kebanggaan yang bisa dimunculkan adalah kemampuan ini ya, daya jelajah, daya akses gitu ya, kemampuan untuk bisa menservisis. Misalnya ya, yang paling tinggi itu BRI misalnya ya. BRI itu dia punya sampai 7.000 outlets ya di seluruh Indonesia gitu ya.
Kebayangkan ya, Indonesia itu terdiri atas 600 lebih lah gitu ya, sampai ke level kota ya. Bayangkan kalau kita bicara kecamatan gitu ya, kecamatan itu kan thousands ya, bicaranya ribuan gitu ya. Nah, ini angka 7.000 ini boleh dibilang ya mengcover almost ini ya, almost every kecamatan lah, bilang seperti itu gitu ya di seluruh Indonesia. Tapi sangat mungkin bahwa masih ada daerah-daerah pelosok yang sebetulnya ada orangnya di sana gitu ya, tapi belum terjangkau gitu ya oleh layanan fisikal gitu ya dari si banking itu sendiri gitu. Tapi dengan datangnya teknologi kan gitu ya, maka ini semua kan berubah gitu. Orang cukup bermodalkan pulsa gitu ya, pulsa digital, beli handphone gitu ya. Siapa yang nggak punya handphone? Ya masih ada sih pastinya gitu ya, tapi sudah relatif sedikit pastinya gitu ya. Walaupun kalau kita bicara Indonesia kan pasti masih ada lah gitu ya. Selain mungkin karena aspek ekonomi ya, karena nggak mampu untuk beli gitu ya. Selain itu juga bisa jadi faktor usia ya, karena masih banyak yang muda-muda kan juga cenderung kan anak-anak itu ya belum diberikan kesempatan untuk dibelikan handphone ya, belum perlu lah seperti itu gitu. Tapi trennya sekarang itu ya semua sudah cukup apa ya, handphoneable lah gitu ya. Nah, kalau bankable belum, tapi handphoneable sudah gitu ya. Artinya mereka dengan mudah beli handphone ya, dan bukan handphone jadul ya yang nggak bisa internetan gitu ya, yang cuman bisa SMS atau call doang gitu. Tetapi yang namanya handphone sekarang udah pasti smart gitu ya. Semurah apapun, mungkin 500 ribuan juga sejutaan mungkin udah ada gitu ya, handphone-handphone yang sudah pakai ini ya, sudah bisa connect ke internet seperti itu gitu. Ya handphone-handphone Cina kan gitu ya biasanya ya, yang banyak mendisrupsi juga dulu ya mereka dengan datangnya pendekatan ATM ya, amati, tiru, modifikasi dari produk-produk penguasa pasar dulu ya, ada BlackBerry misalnya ya, saya nggak tahu kalian ngalamin zaman BlackBerry nggak gitu ya. Kemudian juga Ericsson ya, zaman saya dulu Ericsson terkenal banget ya, Nokia misalnya itu penguasa pasar itu dulu ya, seperti itu. Tapi once datang ya, yang baru-baru ya, yang harganya jauh lebih murah gitu ya, dengan teknologi yang sama ya, seperti itu, bahkan bisa lebih gitu ya, maka value per cost-nya kan jadi jauh lebih tinggi. Nah ini ya, ini kan sebetulnya mental innovation ya, inovasi-inovasi yang seperti ini yang juga berlaku di teknologi kan gitu ya, digital teknologi tadi. Masyarakat butuh yang lebih demokratis, lebih transparan ya, lebih ada di tangan gitu ya, lebih smart gitu ya. Kemudian juga biayanya lebih efisien ya, kemudian menjangkau masyarakat luas. Oh iya, gitu ya. Efisien gitu. Kenapa? Karena modalnya cuma handphone, kita nggak perlu ngongkos gitu kan, datang ke banknya langsung, datang ke insurance-nya langsung, datang ke perusahaan investasinya langsung gitu ya. Even tinggal buka gadget ya, buka apps-nya, udah gitu ya. Modalnya mungkin salah satu concern-nya adalah security pastinya gitu ya. Ada yang dinamakan digital trust gitu ya, digital identity. Nah ini ya, digital identity ini. Ini yang masih problem karena di Indonesia belum terbiasa menggunakan digital identity gitu ya. Kita punya IKTP tapi IKTP ini jadi dasar gitu ya untuk apply ke berbagai aplikasi gitu ya. Tapi masalahnya IKTP ini tidak secure gitu ya, karena orang bisa memasukkan dengan sangat mudah ya, memasukkan atau bahkan bisa membuat ya IKTP di beberapa tempat sekaligus, bisa jadi ya. Nah, masih sangat mungkin terjadi seperti itu gitu. Nah inilah makanya ini berkaitan erat juga ya dengan digital yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara banking services atau bicara financial services, tentu modalnya adalah KYC ya. Pernah dengar istilah KYC? Ilma, notice apa itu KYC? Saya kurang tahu, Pak. Nah, belum tahu ya, belum pernah dengar ya istilah KYC? Iya. Oke, siapa yang udah pernah dengar KYC? Ryan, KYC Yan? Know your customer, Pak. Nah, right ya, know your customer. Kira-kira gimana Ryan? Menurutmu, bayanganmu apa nih? Know your customer. Saya nggak terlalu paham sih sebenarnya, cuman kayaknya lebih ke ini sih Pak, lebih ke segi
merekanya gitu, bukan dari segi usernya Pak. Untuk tahu customer-nya mungkin gitu Pak. Yes ya, jadi intinya gitu ya. Challenge utamanya ketika kita sudah bisa deliver digital services ya adalah digital identity sebetulnya ya, dan berkaitan erat dengan KYC tadi ya, yaitu know your customer. Artinya kalau kita mau bertransaksi ya, menerima membership ya, ataupun menjadi nasabah dari satu digital services, dari satu digital organization ya, atau dari satu financial services organization ya, maka modalnya adalah digital identity. Benar nggak sih seseorang ini adalah seseorang, gitu ya? Benar nggak si A itu adalah si A, gitu ya? Si B itu adalah si B, gitu. Jangan sampai terjadi repudiasi ya, di mana orang seolah-olah menjadi orang lain. Nah ini ya, ini modal utama ya, challenge utama ya, ketika kita mau mendeliver digital services, memastikan seseorang itu benar seseorang, bisa dipercaya ya. Nah sekarang kan banyak yang dinamakan social engineering ya, di mana penipuan-penipuan terjadi ya, bahkan pengambil alihan identitas ya. Siapa yang WhatsApp-nya pernah kebajak? Hafiz pernah kebajak, Hafiz? Gimana, Hafiz? Nah ini ya. Hafiz nih buka tutup ini mic, bingung dia mau ngomong apa ya. Nah, sekarang kan banyak terjadi ya pengambil alihan ini ya, identity, pengambil alihan akun ya, Gmail misalnya ya, WhatsApp gitu ya, IG misalnya ya, seperti itu. Itu biasa terjadi, di mana itu kan karena mekanisme digital identity yang bermasalah gitu ya, termasuk juga ininya authentication-nya ya, bisa jadi password-nya mudah ditebak gitu ya, kemudian belum menggunakan 2FA ya, two factor authentication ya, mengkombinasikan antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita miliki misalnya gitu ya, atau mengkomunikasikan dengan apa yang kita punya ya, apa yang kita up, dan juga dikomunikasikan bahkan bisa jadi three factor authentication ya, dengan ditambahkan apa kita gitu ya, identity kita, biometrik kita ya, dengan misalnya menambahkan fingerprint gitu ya. Nah, itu kalau sudah dikombinasikan sampai 3 itu udah sangat secure ya. Tidak sebatas kita tahu doang, karena kalau sebatas kita tahu doang kan orang bisa brute force ya. Bisa nebak ya. Password kita apa ya, kadang-kadang pakai nama ditambah dengan apa, kadang-kadang pakai birthday gitu ya. Banyak ya, banyak password yang mudah ditebak lah seperti itu gitu ya. Nah, kalau sudah ditambah dengan two factor authentication ya, dengan misalnya mendatangkan token gitu ya, atau memberikan notifikasi PIN gitu ya ke handphone gitu ya. Nah, itu sudah lebih secure sih sebetulnya gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan kalau mau melakukan sesuatu itu harus pakai fingerprint dulu misalnya gitu ya. Membuka apps-nya gitu ya, apalagi transaksinya gitu ya. Itu udah jauh lebih secure lagi gitu ya, karena susah kan gitu ya kalau fingerprint itu kan butuh effort lebih gitu ya untuk memasukkan fingerprint ya, walaupun bisa ditiru ya, makanya sekarang kan karena saking high tech-nya ya, high resolution-nya fotografi misalnya ya, maka kita nggak boleh tuh menunjukkan tangan kita ya seperti ini gitu ya, dibalik gitu ya, seperti itu gitu, karena kalau dengan menggunakan fotografi yang high resolution gitu ya, maka jempol kita tuh bisa di zoom nanti gitu ya, fingerprint kita tuh bisa di zoom dan nanti bisa dibuat ini ya, bisa dibuat pemalsuannya seperti itu gitu. Nah ini kan mengerikan ya, jangan sampai bisa terjadi, walaupun ya bisa terjadi kebocoran juga ya dari apa-apa yang sudah kita setor ke negara ya, dengan adanya iktp itu riskan sebetulnya ya, karena kita itu ibaratnya semua identitas kita tuh udah dipegang oleh negara gitu ya, wajah kita gitu ya, kemudian fingerprint kita, kemudian juga iris mata kita ya, sesuatu yang mungkin tidak akan berubah sampai seumur hidup gitu ya, seperti itu gitu. Fingerprint juga sesuatu yang tidak akan berubah ya, paling mungkin bisa jadi hilang ya kalau kita kerjanya kerja kasar gitu ya, sehingga ini ya banyak luka terjadi misalnya ya di fingerprint kita gitu ya, sehingga
sudah tidak bisa recognize lagi gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, itu sangat mungkin juga terjadi ya. Nah, kemudian kalau wajah sih masih bisa berubah ya, tapi tulang wajah ya, tampilan wajah kan enggak gitu ya, kecuali dioperasi kan gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, itu semua sudah dipegang oleh negara gitu ya. Bayangkan kalau ini bocor datanya ya. Nah, kan ngeri seperti itu gitu. Bagaimana Dukcapil ini pegang peranan penting ya, sistem IKTP ini, agar tidak tidak muncul repudiasi tadi, orang mengaku orang lain ya, seperti itu gitu. Karena fintech ini modalnya itu gitu ya. Bayangkan kalau seseorang dia bisa mengaku gitu ya sebagai orang lain gitu ya, dan dia kemudian mengambil pinjaman misalnya ya dari satu fintech lending seperti itu, hanya dengan memodalkan IKTP palsu misalnya. Ngeri kan? Seperti itu. Dan sekarang banyak kejadiannya, masalahnya ya. Seperti itu, karena saking mudahnya ya dengan fintech ini. Yang rugi siapa? Yang ditagih siapa? Gitu kan? Nah, itu kan orangnya yang punya IKTP aslinya gitu ya, tiba-tiba dia punya utang gitu kan, padahal bukan dia kan gitu ya. Seperti itu. Gitu. Sama halnya seperti yang saya pernah mention ya waktu saya lagi bicara tentang kartu kredit. Kan dulu juga carding itu ya, kejahatan finansial kartu kredit itu banyak terjadi di Indonesia terutama gitu ya. Indonesia itu terkenal kejahatan cardingnya termasuk yang top 10 dunia gitu ya, karena banyak yang sengaja membeli database kartu kredit gitu ya, dari black market gitu ya, dan kemudian dia pakai untuk kejahatan carding ya, dia beli online sesuatu ya, atas kartu kredit orang lain ya, yang punya hutang jadinya orang lain itu gitu kan, kasihan seperti itu. Nah, ini kan analoginya sama persis dengan kalau kita membuka ya digital services lending ya dari fintech gitu ya, dengan menggunakan IKTP orang lain gitu. Itu sangat mudah terjadi gitu. Nah, ini know your customer inilah ya, digital identity inilah yang benar-benar harus kita jagain ya. Makanya layanan digital identity ini menjadi satu hal penting ya. Sekarang tuh udah muncul third party ya, yang dia menjadi pihak ketiga ya, yang dia mengkoneksikan ya dengan Dukcapil tadi gitu ya, sehingga untuk setiap aplikasi baru ya, untuk setiap kita mau register sesuatu yang baru itu tidak perlu lagi kita setor IKTP kita ya, yang kemudian IKTP-nya di-copy gitu ya oleh marketingnya gitu ya, oleh seseorang yang memegang langsung. Atau kalau misalnya kita datang ya ke building gitu ya, bertamu gitu kan, kita harus nyetor IKTP kan, seperti itu gitu. Kita titipkan identitas kita ya, kalau enggak SIM kita ataupun IKTP kita, kan itu ngeri sebetulnya ya. Karena once ada pihak ketiga yang dia dititipkan gitu ya, kartu yang ada identitasnya, dengan mudah dia akan mengambil semua informasi yang ada di sana dan termasuk memasukkan. Gitu. Make sense ya? Nah, inilah ya, makanya di Indonesia itu rawan banget ya. Kenapa? Karena untuk setiap aplikasi itu harus setor ya, harus setor identitas. Bayangin, akhirnya kan tersebar itu semua ya, data IKTP kita di berbagai pihak. Sehingga kalau ternyata terjadi kebocoran gitu ya, ini ada ada penyalahgunaan identitas kita gitu ya, di satu layanan digital tertentu gitu ya, susah ngelacaknya gitu, karena kita nggak tahu siapa gitu ya, yang datanya bocor dari siapa, karena bocornya di mana-mana masalahnya gitu ya, susah di tracing. Nah itu ya, inilah isunya ya, seperti itu gitu. Oke. Nah, skupnya nih ada deposit, lending, capital rising gitu ya. Ini crowdfunding, peer-to-peer lending gitu ya. Itu nanti ada contohnya di belakangnya gitu ya. Ini satu kategori fintech juga. Kemudian ada fintech dalam konteks market provisioning gitu ya. Nah, itu disebutnya e-aggregators misalnya gitu ya. Dia menyambungkan berbagai pihak pada satu platform tertentu gitu ya. Nah, kalian bayangin ya. Coba nanti saya coba tanya satu-satu gitu ya. Kira-kira contohnya untuk deposit, lending, capital raising itu apa? Ya. Kemudian contoh untuk market provisioning itu apa? Ya. Kemudian dalam konteks investment ya, risk management ya, misalnya robo advice ya, e-trading, insurance ya, ini juga sudah banyak produk-produknya gitu ya. Fintech-fintech yang provide ini. Apalagi yang payment ya, clearing, settlement gitu ya.
misalnya mobile payment, disebutnya P2P transfers gitu ya, ataupun lewat Apple Pay. Ini sih sudah pakai merek jadinya ya, Apple Pay, Samsung Pay. Kemudian web-based payment ya, misalnya invoice payment, kayak seperti PayPal, termasuk yang menggunakan digital currency. Nah, digital currency kan ini yang baru ya, yang belum diakui di Indonesia ya, digital currency ya, dengan apa tuh namanya kripto ya, cryptocurrency ya, seperti itu. Nah, basis teknologi yang digunakan apa? Cloud computing, ya, big data, kemudian distributed ledger ya, blockchain seperti itu, gitu ya, termasuk juga smart contract misalnya, ya, seperti itu. Gitu. Oke, ya, itu contoh-contohnya ya. Silakan kira-kira bisa kasih contoh realnya, contoh dari fintech pada 4 kategori ini. Nikita, silakan Nikita bisa kasih bisa mention yang menurutmu masuk ke dalam 4 kategori ini. Silakan. Game bukan, Pak. Game, masuknya ke mana? Game apa? Game online maksudnya? Kita bicara. Maksudnya enggak deh, Pak. Yang payment clearing sama itu bisa GoPay. Ya, GoPay tadi udah kita mention ya. Ada yang lain? Dana udah. GoPay, Shopee Pay, OVO, Flip. Nah, Flip tadi yang baru ya. Apalagi ada yang lain lagi nggak? Apa ya? Itu untuk payment ya. Kalau untuk yang pernah nyobain pinjam uang pakai aplikasi? Ini kita Shopee Pay Later gitu, Pak, maksudnya. Nah, Pay Later juga kan sama sebetulnya ya. Jadi layanan-layanan Pay Later biasanya yang digital payment itu juga dia menyediakan juga itu ya Pay Later. Nah, Pay Later itu sebetulnya sama dengan proses lending gitu ya, walaupun dia nempel ya ke dalam proses paymentnya seperti itu. Gitu. Tapi ada beberapa yang memang dia fokusnya ke lending ya, dia memang menyediakan pinjaman-pinjaman digital ya dengan angka yang tentu cukup besar ya. Seperti itu. Kalau secara regulation itu level fintech itu ya ada peraturannya kan, regulation kita pernah belajar juga satu sesi terkait regulation. Ada PBI ya, PBI untuk lending ya. POJK ya untuk lendingnya ya. Seperti itu, sementara untuk payment-nya itu dari BI ya, Bank Indonesia. Karena sistem pembayaran itu yang punya peraturannya, yang awal pengawasannya adalah Bank Indonesia ya. Seperti itu. Gitu. Nah, itu ada tuh bahkan sampai maksimum ya bisa sampai 2M katanya tanpa agunan, bayangin ya, sesuatu tanpa agunan. Jadi artinya cuma bermodalkan identitas ya, bahwa Anda dipercaya atau enggak, bisa dipinjamkan sampai uang sebesar segitu. Gitu. Itu luar biasa ya. Walaupun tentu sangat kecil kemungkinan gitu ya tiba-tiba jeger gitu ya bisa besar, kecuali kita punya profil yang high gitu ya, yang memang dipercaya bahwa kita bisa meminjam sampai sebesar itu gitu. Even ya dalam konteks kartu kredit sekalipun ya itu kan bertahap ya. Nah, saya misalnya pertama kali punya kartu kredit itu kapan gitu ya, ya puluhan tahun yang lalu juga sih gitu ya. Kemudian ya akhirnya naik terus tuh ya limit kreditnya gitu ya, sampai saya bilang kan kalau kartu kredit saya itu bisa sekali gesek itu bisa beli mobil gitu ya. Nah itu saking besarnya limit gitu ya, paling konteksnya kan ratusan juta gitu. Bayangkan kalau fintech seperti ini ya, dia bisa memberikan juga jumlah yang mirip gitu kan, jumlah yang mirip seperti itu. Walaupun fintech sih kebanyakan sekarang banyaknya membantu ini ya, membantu apa, karena risikonya kan juga lebih kecil ya kalau kita bicara nominal yang lebih kecil gitu ya, dimana misalnya kepada pedagang-pedagang gitu ya, ada yang bahkan saya pernah cerita juga ya, harian dia pinjamannya gitu ya, jadi dicicil harian, dia minjem apa ya, berapa duit untuk modal kerja gitu ya, modal apa ya, pedagang-pedagang kecil sih biasanya gitu ya, kemudian dia cicil balik gitu ya, dia cicil balik secara harian sampai sebegitunya gitu ya.
layanan finansial itu berlaku gitu ya. Dan itu kan tinggal digital services-nya jalan, udah gitu ya, otomatis ini misalnya ya, karena dia punya deposit misalnya ya, atau dia layanan yang, nah mungkin di Indonesia satu kelemahannya adalah masih banyak ya transaksi-transaksi yang basisnya cash gitu ya. Pedagang-pedagang kecil ini kan belum ada yang terbiasa ya pakai ini misalnya ya apa ya OVO-OVOan lah misalnya ya, atau QRIS misalnya. Itu kan sebetulnya sudah banyak ya pedagang-pedagang yang agak besar gitu ya, toko-toko yang agak besar yang dia bisa menerima pembayaran dengan ini gitu ya, dengan QRIS tadi misalnya dengan barcode kan gitu ya. Nah, saya mau cerita ya di Swedia lah sebagai salah satu negara maju yang saya bisa cerita kayak gimana kondisinya ya. Di sini itu ada namanya layanan Swiss ya. SWISH ya, Swiss gitu. Di mana Swiss ini nempel dengan identitas unik kita gitu ya. Jadi Swiss itu adalah nomor handphone kita yang ada di Swedia gitu ya. Yang kalau mau itu bisa digunakan untuk proses transaksi uang gitu ya. Itu harus connect ya ke NIK kita kalau di Indonesia gitu ya. Kalau di sini disebutnya person number ya. Person number ini nomor khas unik kita gitu ya, yang hanya kita yang punya gitu ya. Dan itu harus dikaitkan dengan namanya bank ID ya. Jadi kalau kita mau bertransaksi mau nggak mau kita juga harus punya rekening bank gitu ya di tempat tertentu. Nah, otomatis kan rekening bank ini juga ada batas usia ya, karena kalau usia masih di bawah 18 tahun ya di Swedia masih belum bisa tuh buka rekening gitu ya. Seperti itu gitu. Even kalaupun ada ya rekeningnya rekening anak muda ya, mungkin dari usia berapa ya? 17 tahun mungkin sudah bisa, 16 17 gitu ya. Seperti itu, tapi tetap ya bahwa ada mekanisme ini ya, akan melihat kepada kedewasaan juga gitu ya. Kalau di bawah itu biasanya harus dibantu ya. Ini proteksi kepada anak muda juga sih ya. Dia harus dibantu oleh orang tuanya untuk bisa bertransaksi ya, seperti itu. Karena walaupun ada person number ya nempel ke bayi sekalipun gitu ya. Tetapi kalau untuk bank ID ya itu rekening bank tentu hanya yang sudah punya ini aja ya, yang sudah cukup dewasa saja yang bisa punya rekening bank yang nanti akan dikaitkan dengan nomor handphone kita yang bisa dipakai untuk transaksi gitu ya. Jadi cukup dengan kita share nomor handphone kita bisa ya, kita bisa transaksi seperti itu. Bisa nerima uang, bisa kirim uang juga gitu. Dan ini cuma satu gitu ya. Tidak ada Swiss yang lain lagi. Swiss 1, Swiss 2, Swiss 3 itu nggak ada gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada yang seperti itu ya, layanan tunggal ya, tapi banyak variasinya gitu ya. Mau pakai OVO gitu ya, mau pakai link aja kayak kan itu sebetulnya sama gitu ya mekanismenya ya, tapi nempelnya ke apps gitu ya, seperti itu. Tapi kalau ini nempelnya ke yang lebih prinsipil lagi ya, nempelnya ke handphone sehingga antar nomor handphone itu bisa transaksi ya, seperti itu gitu. Nah, itulah kurang lebih ya. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut. Ini baru nyampe halaman 5. Kita percepat saja. Nah, ini dia ya. Ini sebetulnya yang tadi ya, P2P lending, e-trading, robo-advisor itu tadi sudah ya. Nah, kita masuk lebih detail ya. Ini salah satunya adalah crowdfunding misalnya ya, dan peer-to-peer lending. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Jadi ada Investri ya, kemudian ada modalku ya, ada dana kita, ada uang teman. Nah, ini kalian nanti bisa ini ya, bisa jadikan objek ya untuk tugas besar nih. Siap-siap tuh ya, mau kumpulin data ya. Seperti itu gitu. Nah, ini disebutnya portal P2P ya, peer-to-peer lending ya. Nah, ini mayoritasnya untuk proses pinjam meminjam ya. Jadi lebih simpel, tidak berbelit-belit ya. Cepat gitu ya. Seperti itu gitu. Kalau di bank harus ada agunan ya, sesuatu yang disekolahkan istilahnya gitu ya. Bisa itu kontrak gitu ya, kontrak kerja, bisa itu apa SK gitu ya, bisa itu apa akta ya kepemilikan, atau bahkan kalau fisikalnya langsung kan kita kenal dengan pegadaian istilahnya ya. Pegadaian sekarang udah masuk ke BNI ya kalau nggak salah ya, pegadaiannya seperti itu, BRI ya. Seperti itu di mana fisiknya langsung yang kita taruh gitu ya. Kalau kita mau dapat uang ya fisiknya kita simpan sebagai alat gadainya ya, misalnya TV-nya ya, setrikanya misalnya, atau sesuatu yang punya nilai uang lah gitu ya.
Apakah mobilnya bisa jadi gitu ya. Kalau yang besar-besar pernah juga ada gitu ya. Seperti itu. Atau emas bisa jadi kan gitu ya, gadai emas gitu ya. Nah, itu ya. Itu namanya kolateral ya. Sesuatu yang kita jadikan garansi gitu ya. Tapi fintech ini hebatnya gitu ya. P2P ini bahkan boleh dia memberikan pinjaman tanpa ada ini ya, tanpa ada kolateralnya tadi. Seperti itu gitu ya. Nah, non-bank ya, yang menyediakan pinjaman, modalku ya, dana yang disalurkan bahkan sampai 80 miliar, coba. Ya, ini dahsyat ya, 80 miliar tuh ininya ya, marketnya ya. Kemudian ada Mekar, ada Taralite, Taralite kali ya, pinjam, GDC, Gerai Dana Cepat, Tunaiku ya, Klik ACC, Bos Tunai, sampai ke Amarta gitu ya. Kalau kita ngelihat sih ini ya, Coinworks juga terkenal ya. Bahkan Coinworks itu dia dapat penghargaan ya di digitalisasinya ya dari IDC ya, seperti itu gitu. Investri yang tadi ya itu termasuk juga salah satu yang cukup besar ya. Seperti itu gitu ya. Nah, nanti kalian bisa coba ya, coba lihat gitu ya apa saja syarat-syaratnya dan segala macamnya ya, dan kalian analisa ya SWOT-nya seperti apa. Gitu. Itu nanti untuk tugas besar. Nah, itu untuk yang ini ya, non banking ya, untuk pinjaman. Nah, kalau untuk provisioning ini contohnya ya. Misalnya ada portal untuk mengkolek informasi layanan keuangan ya, misalnya cekaja.com ya. Nah, saya nggak tahu ya, kalau udah terbiasa, coba pasang cekaja.com ya. Nah, apps-nya harusnya sudah ada gitu ya. Seperti itu, di mana ya, kalian bisa ngecek berbagai layanan finansial yang ada. Jadi dia kan portal gitu ya, mau ngapain itu ada di sana. Kemudian cermati misalnya ya untuk membandingkan produk keuangan ya, kartu kredit, asuransi ya, investasi segala macam. Kemudian juga stiker juga sama gitu ya. Stiker juga sama seperti itu gitu ya. Dimana ini pada dasarnya market provision untuk financial services ya. Seperti itu gitu. Kemudian juga ada proses kredit ini ya, perusahaan yang menawarkan kredit scoring gitu ya. Nah, kredit scoring ini ya sebetulnya ini ya layanan untuk bisa meminjam gitu ya. Nah, kita nanti akan diberikan skor gitu ya, seberapa kuat gitu ya kita dalam meminjam ya. Artinya dia akan menilai ya seberapa kita bisa dipercaya ya untuk diberikan pinjaman. Nah, ini namanya credit rating companies ya. Seperti itu gitu. Kalau orang yang banyak hutangnya gitu ya dan banyak yang tidak bisa dikembalikan hutangnya, maka jelek banget pasti ratingnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti mau minjam udah tidak bisa dipercaya lagi gitu ya. Tapi kebalikannya ada orang yang kredit ratingnya bagus ya, kredit scoringnya bagus, maka dia akan dengan mudah nanti kalau meminjam gitu ya. Bahkan akan ditawarin terus gitu ya oleh perusahaan-perusahaan kredit gitu ya. Kenapa ya? Karena profilnya bagus gitu ya sehingga dia bisa dipercaya untuk meminjam dana ya seperti itu. Kemudian juga investasi ya untuk risk management ya, perencanaan keuangan dalam bentuk digital, misalnya ada Jojonomic ya, ada Bareksa, ada ngatur duit dan ada dompet sehat gitu ya. Nah, kita tuh tinggal masukin tuh data-data keuangan kita ya, berapa income kita misalnya ya, kemudian kita biasanya belanja apa saja misalnya seperti itu. Itu dia akan analisis gitu ya dan dia akan memberikan rekomendasi ya bagaimana ngatur uang kita gitu ya. Seperti itu gitu. Termasuk juga bisa connect ke investasi seharusnya ya. Jadi dia bisa connect ke layanan-layanan yang misalnya dia akan bisa menghasilkan ini ya bunga gitu ya dengan meminjamkan uang kita gitu ya seperti itu gitu. Nah itu bisa mungkin ya seperti itu. Itu investment sama risk management company ya. Nah, kalau ini yang udah biasa, sebetulnya ini yang paling depan harusnya dibahas gitu ya. Ini yang udah biasa kita pakai gitu ya. Payment, clearing, settlement ya. Transfer kayak gitu kan, itu standar ya. Dimana misalnya ada Veritrans, Kartuku, IPayMu, GoPay, OVO, MimoPay ya. Link aja sama macam. Ini banyak banget sekarang ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian contoh yang ini ya, dia bisa berbagai macam ya prosesnya ya, bisa melewati RTGS istilahnya gitu ya. Biasanya kalau dananya gede banget ya, maka RTGS yang dipakai ratusan juta ya, miliaran gitu ya. Itu RTGS, tapi dia butuh waktu ya.
karena dia menggunakan ini yang butuh waktu sebetulnya yang sistem clearing nasional ya, SKNBI, karena clearing itu kalau nggak salah sehari 2 hari gitu ya, seperti itu. Kalau RTGS satuannya jam ya, kalau nggak salah sejam 2 jam gitu ya, seperti itu ya, sampai yang sifatnya real time ya, seperti yang kita biasa gunakan ya, misalnya OVO, link aja sama macam kan, itu real time ya. Bahkan diberi jeda waktunya paling satuannya menit gitu ya. Kalau dalam berapa menit itu tidak terjadi transaksinya gitu ya, maka cancel kan gitu ya, untuk keamanan seperti itu gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. E-wallet, payment gateway gitu ya. Seperti itu, bahkan PON gateway ya, PON payment ya, seperti itu yang nempel dengan nomor handphone kita. Itu bisa juga. Gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh yang sudah ada di Indonesia. Ini juga datanya sebetulnya data lama ya. Kalau ngelihat dari yang terbaru itu, ini belum sempat diupdate ya, sepertinya banyak data-data yang 2016-an sih sepertinya ya. Nah, ini sangat mungkin ini sudah banyak yang baru ya dari sini. Tapi Anda lihat ya di sini sudah banyak ya, pemain fintech ini sudah banyak ya. Sekarang mungkin sudah lebih banyak lagi. Atau beberapa bisa jadi sudah ditutup juga karena misalnya dia tidak berlisensi gitu ya, karena kan dia harus comply dengan peraturan dari OJK ya, peraturan dari BI ya, kalau dia payment system misalnya ya, seperti itu gitu. Jadi tergantung ya, bisnisnya bisnis apa dulu gitu ya, payment, apa lending, apa investment atau apa, seperti itu gitu. Nah, investment misalnya ya, broker-broker itu ada tuh ya, yang dia jualan juga trading-tradingan ya, robot trading segala macam, itu broker-broker ya, perusahaan-perusahaannya banyak yang perusahaan startup ya, perusahaan-perusahaan kecil seperti itu gitu. Itu di sana ya. Nah, dari berbagai variasi warna ini kan kelihatan ya bahwa marketnya ini luar biasa besar ya di sini gitu ya, di Indonesia ya maksud saya ya. Kalau di Swedia itu relatif lebih banyak diatur ya, mungkin jadi dia lebih sedikit ya ininya pemainnya. Oke. Nah, ini artinya ya untuk tugas besar ini banyak nih opsinya gitu ya. Silakan nanti kalian mau ngejar yang mana ya. Semakin banyak, semakin kalian punya akses terhadapnya, maka semakin mudah nanti data bisa dikolek ya. Seperti itu gitu. Ini cara kerjanya ya. Ada yang open loop ya, misalnya untuk Visa ya, Google Pay ya, Apple Pay, kemudian Masterpass misalnya ya. Nah, ini yang open ya, jadi memungkinkan ini ya untuk terhubung ya, yang sudah ada di platform ya, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian bisa ini ya, bisa payment lebih praktis ya, misalnya menggunakan teknologi baru seperti NFC ya. NFC itu kan biasanya sudah nempel ya di handphone-handphone baru ya. Nah, kalau kita aktifkan maka tinggal kita tap aja gitu ya, tinggal kita tap ya. Atau QR code juga bisa kan, tinggal scan gitu ya, ada di layar. Itu udah biasa juga. Nah, kemudian ada yang closed loop ya, dia konsolidasi dengan ini tertentu ya. Nah, Anda lihat di sini ya. Kalau consolidate maka dia benar-benar hanya berlaku di sini gitu ya, antara POS ya dengan acquire dengan jaringan pembayarannya. Misalnya ya PayPal gitu ya, karena PayPal itu kan harus ada merchant-nya ya. Jadi PayPal itu harus ada merchant-nya gitu, dan kita juga kalau mau bayar lewat PayPal kita juga harus punya PayPal-nya gitu ya, akun PayPal-nya. Nah, artinya kan ini closed loop ya. Karena kita harus bikin account dulu gitu ya. Kemudian ada merchant-nya juga gitu ya, yang dia menjadi tokonya gitu ya, yang dia juga punya account yang merchant gitu ya, sehingga bisa terjadi proses transaksi di antara keduanya. Difasilitasi oleh PayPal contohnya gitu ya. Ada yang lain-lain, Level Up, MCX, UBPay ya, Current misalnya ya. Nah, ada yang mobile merchant ceritanya ya. Dia tujuannya untuk menggantikan ya, mengkomplementasi infrastruktur POS saat ini gitu ya, dengan point of sale maksudnya ya. POS itu ya, point of sale, terjadi transaksi pembayaran di sana ya. POS itu kayak teller kan gitu ya. Ketika Anda membeli dari misalnya ya, dari Circle K misalnya ya, atau dari mana tuh Indo ini ya, Superindo atau apa di Indonesia ya, mart gitulah gitu ya, yang biasa ada di pinggir jalan itu ketika Anda bawa barang kemudian Anda bawa ke teller ya untuk ditransaksikan, nah itu namanya point of sales ya, seperti itu sistem yang dipakai oleh si teller itu ya.
Itu adalah point of sale system ya, seperti itu. Nah, ini ya kalau saya lihat di Swedia ya, Swedia itu sudah biasa auto payment gitu ya. Jadi sudah jarang yang ada tellernya gitu ya. Kita tinggal jadi antara komponen yang ada tellernya dengan yang bisa bayar sendiri itu banyak yang sudah diberikan fasilitas bayar sendiri. Ya, jadi kita bawa barangnya gitu ya, kita scan di situ, kemudian kita pay langsung ya dengan pakai kartu gitu ya atau pakai Swiss misalnya atau seperti itulah kurang lebih gitu ya. Nah, di Indonesia kayaknya masih belum ya karena ini juga bermodalkan juga keamanan lingkungan gitu ya. Kalau di Indonesia bisa jadi kalau ada layanan yang tidak diawasi seperti itu gitu ya, maka sangat mungkin kan terjadi pencurian-pencurian dengan mudah gitu ya. Nah, tinggal ya, tidak melewati begitu saja gitu ya. Nah, ini mekanisme security-nya harus diatur gitu ya supaya sistemnya bisa berjalan gitu ya. Itu kurang lebih ya. Nah, kalau untuk yang mobile merchant misalnya replace, complement gitu ya ataupun enhance ya, dia tujuannya menggantikan atau mengkomplementer ya infrastruktur point of sale saat ini dengan memanfaatkan konektivitas mobile ya dan mengagregasi transaksinya ya dalam kasus tertentu sehingga mudah diakses oleh merchant. Nah, ini ya cuman membantu point of sale doang gitu ya. Dengan adanya itu ya, dengan adanya dia menyediakan semacam ya, EDC gitu ya di situ gitu ya, dia langsung connect ke si point of sales-nya gitu ya, sehingga tidak perlu lagi gitu ya, tidak perlu lagi pakai uang tunai gitu ya, tapi cukup dengan sesuatu yang kita punya secara digital ya, misalnya e-money gitu ya, menggesek e-money atau pakai handphone dengan NFC gitu ya. Selama di handphone kita tuh ada ininya, ada saldonya gitu ya, atau di aplikasi yang ada di dalam handphone kita itu ada saldonya, maka tinggal nge-tap gitu ya, seperti itu. Atau ya yang old fashion way ya dengan cara ini ya, dengan pakai kartu gitu ya. Cuman kalau kartu kan itu sebetulnya ini ya, mekanisme lama ya, misalnya pakai debit card atau credit card itu udah lama banget ya. Itu old fashion way ya seperti itu gitu. Nah, ini contohnya misalnya Skip Wallet ya, Uber sama Square ya seperti itu. Ini potensinya ya, Anda lihat potensinya. Ini datanya memang agak lama ya. Ini 2015 saya lihat ya. Seperti itu. Kemudian populasi di Indonesia besar banget gitu ya. Nomor 4 terbesar di dunia gitu ya. Kemudian juga kalau bicara kelas menengahnya juga masih cukup besar gitu ya. Seperti itu. Kemudian gross income-nya juga naik eksponensial gitu ya. Sampai US dollar 3.630 di 2014 yang lalu. Peringkat ke-10 ekonomi terbesar gitu ya. Nah, sebetulnya kalau bicara ini ya, besaran ekonomi ya, itu kita masuk ke G20 ya. Artinya memang ekonomi kita kuat gitu ya. Tapi ya wajar karena penduduk kita juga 4 besar dunia gitu ya. Seperti itu. Ya kalah lah dengan India, Cina kan gitu ya. Sama Amerika kan yang ketiga ya. India, Cina itu kan Cina itu yang paling besar ya, 1 miliar berapa gitu ya. Itu 1/7-nya penduduk dunia itu Cina semua gitu ya. India juga sama ya, 1/7-nya itu ya orang India gitu ya. Seperti itu karena penduduk mereka 1 miliar lebih. Seperti itu. Baru setelah itu Amerika ya sekitar 300 juta something. Nah, Indonesia yang keempat ya, 270-280 juta sekarang ya, seperti itu gitu. Bayangin potensinya luar biasa besar ya. Seperti itu gitu. Makanya wajar sebetulnya masuk ke G20 ya dan sekarang Indonesia menjadi pimpinan ya untuk G20 ya, yang lagi rame isunya ya karena mau mengundang Putin itu ya. Seperti itu. Perangnya masih jalan ya. Ini kebetulan tetangga sebetulnya ya, dekat banget dari Sweden ya, karena hanya terpisah satu negara saja yaitu Finland ya. Nah, kalau dari Sweden ya. Seperti itu. Di sebelahnya Sweden itu ada Finland. Nah, Finland ini yang berbatasan langsung dengan Rusia. Seperti itu gitu ya. Kalau di sebelah selatannya juga ada ya, ada cuman dibatasi oleh danau ya. Ada Laut Baltik ada ya di sana gitu. Ada Estonia misalnya ya, ada Belarusia di situ ya. Seperti itu. Namanya Belarusia deh karena dia memang membela Rusia ya. Seperti itu gitu. Ini temannya Rusia. Gitu. Kalau kalian mantau itu ini ya udah cukup dahsyat juga walaupun di luar ini ya, sudah di luar janjinya Rusia ya. Dalam waktu berapa hari bisa
bisa mengambil alih ini ya, mengambil alih kepemimpinan ya, Kiev ya, Kiev seperti itu. Ini intermezzo aja ya, seperti itu gitu. Tapi ternyata sebetulnya Rusia itu lagi ngelawan NATO ya, karena NATO itu dia mensupport persenjataan ya ke Ukraina ya, seperti itu gitu, sehingga bertahan terus ya, seperti itu. Sehingga akhirnya Rusia fokusnya di daerah timur aja ya, yang dekat perbatasannya Rusia, seperti itu. Itu ini aja, intermezzo aja ya. Nah, Anda lihat tuh ada angka-angka ya di tabelnya ya. Nah, karakteristiknya ya, persentase angkatan kerja, sikap terhadap teknologinya misalnya ya. Kita akan lihat bahwa ternyata ya generation itu beda-beda ya ininya sikapnya terhadap teknologi ya. Bahkan kalau kita lihat makin ke kanan ini kan makin dahsyat ya. Saya nggak tahu kalian mungkin masuknya Gen Z kali ya. Benar nggak? Avicenna, kamu kelahiran tahun berapa Avicenna? 2003, Pak. Nah, 2003 ya. Nah, udah pasti kamu ke Gen Z ya. Seperti itu gitu ya. Karena generasi setelah 1995 itu disebut generasi Z ya. Bahkan ada generasi strawberry yang sekarang yang lagi rame ya. Seperti itu yang perlu self healing segala macam ya. Tapi sebetulnya kalau bicara kategorisasi ini Gen Z yang paling terkenal ya. Nah, generasi kalian ini kan generasi teknologis ya, teknoholik istilahnya gitu ya. Karena segala sesuatu itu harus pakai IT gitu ya. Seperti itu, sangat melek dengan IT gitu ya. Nah, itu ya kondisinya. Walaupun persentasenya pada saat itu ya, ini 2015 barangkali gitu ya. Ini masih 5%. Nah, sekarang makin banyak lagi pastinya ya, karena sudah 7 tahun berlalu ya. Di mana Indonesia ini Anda lihat ya, Indonesia itu kan cembung di tengah nih ya. Indonesia itu cembung di tengah, generasi X dan generasi Y lagi banyak-banyaknya ya. Nah, ini sebetulnya potensial ya untuk bisa ini ya, bisa menjadikan Indonesia punya fondasi untuk menjadi negara maju ya. Karena sekarang kan masih kategori berkembang karena GDP-nya juga masih middle countries ya, seperti itu. Walaupun G20 ekonominya gitu ya, itu karena faktor penduduknya luar biasa besar ya. Seperti itu gitu. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini, yang gembung di tengah ini bisa dimanfaatkan betul ya sebagai angkatan kerja, maka luar biasa sebetulnya ya potensi ekonomi Indonesia, karena pekerjanya banyak ya, dan pasti akan banyak menghasilkan devisa gitu ya, pemasukan bagi Indonesia, sehingga bisa digunakan untuk menjadi meningkat ya maturitinya ya, seperti itu gitu. Nih ya, produk signature-nya, media komunikasi, preferensi komunikasinya ya, sampai preferensi ketika membuat finansial gitu ya. Sosmednya pun beda kan gitu ya. Kalau Anda mungkin pakainya IG gitu ya. Kalau generasi saya mungkin pakainya Facebook ya. Sebelumnya juga ada Friendster segala macam, sudah nggak ada gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, itu kan beda-beda setiap ini tuh ya, setiap generasi itu. Seperti itu gitu. Nah, itu potensial ya untuk fintech ya, makin ke kanan makin potensial ya, seperti itu. Pasar Indonesia belum sepenuhnya tergarap ya. Nah, bahkan banyak yang belum bankable, belum punya ini ya, financial account ya di sini Anda lihat. Ini angka yang lama ya. Angka yang lama 2016 2015 ya, 36%. Sekarang saya yakin lah udah di atas itu jauh gitu ya. Karena sekarang sudah semakin digital gitu ya, seperti itu. Walaupun kalau bicara banking tetap ya, kalau banking kan syaratnya bankable ya, punya tabungan dulu gitu kan, seperti itu gitu. Kalau punya tabungan dulu kan berarti harus nabung dulu kan gitu ya, seperti itu gitu. Nah, ini belum tentu semua punya kesempatan untuk nabung ya. Kemudian pangsa kredit ya, 34% potensi lending ya, unbanked-nya masih sangat besar. Longgarnya infrastruktur fisik ya, kenapa? Karena Indonesia itu luar biasa daerahnya ya, tersebar dan banyak lautnya, karena 2/3-nya wilayahnya laut gitu ya, sehingga kalau kita dibantu oleh teknologi udah gitu ya, sangat terbantu pastinya gitu ya, tidak perlu datang ke lokasi, tidak perlu datang ke Pulau Jawa ya, karena di setiap tempat pun ada ya sinyal gitu. Nah, ini yang jadi masalah ya, belum tentu tercover sinyalnya gitu ya, sehingga pada saat pandemi kemarin kan terjadi ketimpangan ya, karena banyak yang di daerah kita walaupun dikasih laptop sekalipun ya, dengan pakai laptop murah gitu ya, kayak Google Chrome gitu ya,
ya belum tentu juga bisa ngakses gitu ya. Kenapa? Karena belum tentu punya pulsa juga gitu ya, belum tentu ada wifi-nya juga gitu ya. Jadi infrastruktur sih permasalahannya di Indonesia itu gitu ya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan lebih lanjut lagi ya. Oke ya. Nah, itu kurang lebih istilahnya unbanked ya, unbankable ya. Kemudian kalau fintech ya versus ya sistem keuangan formal ya. Nah, sebetulnya banyak replikasi ya. Replikasi itu sebetulnya bukan bisnis model baru gitu ya, tapi notabene mendigitalkan saja gitu ya. Apalagi kalau yang dia betul-betul baru kan gitu ya, menciptakan bisnis model baru seperti itu gitu. Nah, kredit card misalnya ya, berarti kan nanti lending ujung-ujungnya kan pay later misalnya ya. Retail kredit juga ada ya, ini untuk bond ya, pinjaman juga ya, seperti itu. Retail saving juga untuk ini penyimpanan. Kemudian online bill payment udah dari dulu gitu ya. Kalau mau bayar-bayar tagihan ya, maka lewat online bill payment. Kemudian P2P transfer juga gitu ya. Ini ya tentu modalnya adalah kita punya uang di mana, kita mau pindahkan ke siapa kan gitu ya. Seperti itu. Merchant juga udah lama ya. Ketika ada toko gitu ya, kemudian kita bayar gitu ya. Kemudian ada yang memfasilitasi ya paymentnya. Kemudian asuransi, Raja Premi misalnya itu kan terkenal ya, seperti itu gitu. Nah, itu dia biasanya nempel ya pada setiap transaksi, mau ditambahin nggak asuransi apa, asuransi apa, asuransi apa. Nah, itu ya insurtech disebutnya ya. Insurance fintech ya, seperti itu gitu. Atau ya SME banking ya. Nah, SME banking itu microfinance sebetulnya ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini ya, perusahaan-perusahaan kecil ya, SME itu ya. SME itu kan small medium enterprise ya. Karyawannya di bawah berapa ya SME itu? 50 kalau nggak salah. Ya, di bawah 50 ya. Itu masih kategori SME ya. Seperti itu gitu. 150 gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu batas-batasnya. Ya. Di atas itu large company. Ya. Oke ya, disruptif dan suportif. Jadi tidak hanya disruptif ya, tapi juga suportif karena bisa juga mendukung yang ada gitu ya. Misalnya mendukung kartu kredit ya, kredit scoring segala macam itu kan membantu yang sudah ada ya. Seperti itu gitu sehingga mempermudah ya proses-proses yang lama gitu. Oke. Nah, ini contoh ya, disruptive fintech ya. Misalnya namanya Afim ya. Dia ancaman terhadap kartu kredit gitu ya, karena dia pinjaman point of sale instan ya untuk pembelian online gitu ya. Nah, ini suku bunganya ya wajar kalau besar ya, 10 sampai 30% besar sih ya. Seperti itu. Itu sama seperti kartu kredit ya. Kartu kredit sekitar 4,5% kali 12 ya, sekitar segituan ya. 4 kali 12 kan ya 30 sampai 40% kalau kartu kredit ya, seperti itu gitu. Nah, ini kan juga sama mirip ya. Apalagi kalau dia bisa nawarin yang lebih murah ya ininya persentasenya gitu ya. Tentu akan banyak dikejar orang juga karena syaratnya lebih mudah pastinya ya dibanding kalau kartu kredit. Kalau kartu kredit kan kita harus punya kartunya ya. Seperti itu. Kalau di sini kan enggak, modalnya aplikasi seperti itu. Nah, dia bahkan sudah sampai 425 juta saat itu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga C2FO ya, dia juga pendanaan juga, dia mencocokkan antara pengecer dengan produsen ya, dengan uang ekstra ya, dengan potongan dari invoice dalam pembayaran yang cepat ya, misalnya maksimal 48 jam, 2 kali 24 jam ya, 2 hari. Seperti itu, dia bisa menyimpan ya, diskon, memberikan diskon segala macam ya, termasuk pembayaran cepatnya tadi. Seperti itu ya. Ini industri, dia ancaman ya bagi industri anjak piutang ya. Anjak piutang itu ya itu tadi ya, industri untuk berhutang ya. Kartu kredit kecil ya, usaha kecil gitu ya. Kemudian pinjaman usaha kecil gitu ya. Nah, dulu kan modalnya ke koperasi simpan pinjam, misalnya jadi anggota di sana punya ini ya, bisa menyimpan. Jadi itu tuh kayak banking skala kecil ya. Koperasi simpan pinjam itu KSP itu gitu ya. Nah, ini kita bisa pinjam uang di sana untuk berbagai kebutuhan ya, seperti itu. Selama kita juga membernya dia gitu ya. Dan kredit rating kita bagus ya, artinya kita
ini ya, riwayat pengembalian dana kita besar gitu ya dibanding yang lain. Nah, itu modalnya kan itu ya kalau untuk bisnis pinjam meminjam ya, seperti itu. Ada Fundbox ya, akun Queen Fundbox, Freshbook gitu ya, untuk QuickBooks ya, untuk dia bisa memberikan uang muka ya terhadap faktur ya. Artinya dia bisa membayarkan dulu gitu ya. Nah, setelah itu tagihannya jadi pindah ke dia gitu ya. Kalau kita bisa bayar tepat pada waktunya, bisa jadi kita nggak kena charge gitu ya. Mirip seperti kartu kredit sih sebetulnya gitu ya. Tapi kalau lebih udah langsung tuh bunga berbunganya jalan gitu. Nah, ini ya dia dapat untungnya dari situ sih sebetulnya ya. Itu Fundbox ya. Ada KB juga sama ya, dia punya bisnis kredit card ya. Seperti itu. Kemudian ada Fundera ya, dia credit recommendation, credit comparison ya. Dia membandingkan semuanya ya, dari pinjaman berjangka hingga kartu kredit bisnis ya, dan pengajuan permohonan ya. Seperti itu. Nah, banking response nih ya, akhirnya apa? Apa yang terjadi adalah mereka akan berusaha merespon dengan cara yang lebih cepat lagi, gitu ya. Walaupun tidak mudah karena kan regulasinya ini ya cukup ketat, gitu ya. Contoh misalnya ya Brivolution ya, dia punya layanan internet banking misalnya ya. Nah, deposito bisa langsung ya tanpa harus datang ke kantor dan segala macam gitu ya. DBS juga terkenal ya, DBS dari Singapura ya. DBS itu dia juga cukup multinasional ya, dan dia punya digibank namanya ya. Seperti itu. Kalau Indonesia BTPN juga terkenal ya. Apa Suci produknya BTPN yang terkenal? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Karena mungkin nggak pakai BTPN juga ya. Ada yang lain yang pakai BTPN? Jenius, Pak. Nah, itu dia ya. Nah, Jenius itu kan kadang-kadang orang tahu Jenius tapi nggak tahu BTPN ya. Nah, ini salah satu hal juga ya, karena terkenalnya si Jenius. Jenius itu masuknya digital services ya. Dan dia termasuk ini ya, pionir ya. Pionir karena sebelum yang lain-lain itu terkenal gitu ya, dia tuh sudah banyak dikenal ya sebagai alat ini ya, transfer, alat pembayaran ya, seperti itu di kalangan mahasiswa terutama ya, seperti itu. Nah, walaupun ya punya ekosistem yang kompleks, tapi fintech bisa lebih sukses gitu ya. Kenapa? Karena ada faktor ini ya, regulator ya, faktor investor ya, faktor teknologi baru, dan juga faktor konsumer dan juga pengguna teknologi ya. Nah, fintech ini di tengah ya, maka tentu butuh penyedia infrastruktur yang bagus, penyedia teknologinya ya, apps tadi kan juga perlu tim khusus ya, yang kalau mau kita gerak cepat kan artinya juga kita perlu pakai pendekatan yang lincah ya, makanya cenderung organisasi fintech ini pendekatan metodologinya pun juga pakai pendekatan agile atau adaptif gitu ya, misalnya Scrum, Kanban gitu ya. Funnel misalnya ya, seperti itu gitu. Nah, itu kan ini ya teknik-teknik agile yang terkini ya, sprint seperti itu ya, backlog seperti itu, squad ya, tribe seperti itu nyata ya di dalam dunia fintech gitu ya. Karena mereka butuh gerak cepat ya, maka tim digitalnya juga perlu punya sendiri ya, kalau enggak repot ya kalau cuman ngandelin pihak ketiga tolong bikin aplikasi ya, itu susah gimana bisa menghasilkan sesuatu yang baru dengan cepat ya kalau untuk bikinnya aja lama karena harus mengandalkan pihak ketiga gitu ya. Makanya kalau pakai pendekatan agile kan fokus ya, walaupun rekrutmennya belum jelas, dia eksperimen gitu ya, trial and error gitu. Kalau gagal ya dicoba lagi gitu. Nah, itu ya kelebihannya fintech itu ya, trial error tadi ya, kalau gagal ya coba lagi gitu, pendekatan agile tadi seperti itu gitu. Kalau banking nggak mungkin gitu ya, seperti itu zaman dulu ya, tapi banking zaman sekarang harus bertransformasi digital ya, dia harus mau dan mampu gitu ya melakukan transformasi digital dengan pendekatan yang lincah ya, at least ya untuk aplikasi-aplikasi di front end-nya gitu ya, yang notabene membutuhkan banyak ini ya, support yang digital tadi seperti itu gitu. Itu ya. Nah, itu kurang lebih ya. Kemudian ini beberapa alasan ya mengadopsi fintech, mudah dalam bikin akunnya gitu ya.
bunganya juga lebih murah ya, aksesnya berbeda gitu ya. Kemudian fungsionalitasnya juga lebih baik gitu ya. Nah, kadang-kadang kan karena dia memang fokusnya di digital ya, sehingga dia bisa mendeliver digital services yang ini ya, yang memberikan akses yang lebih gitu ya, seperti itu gitu, sehingga membuat lebih mudah bagi si yang punya account gitu ya. Kemudian fungsionalitasnya lebih baik, kualitas layanan lebih baik, produknya lebih inovatif, dan tingkat kepercayaan lebih tinggi. Nah, ini nggak tahu juga nih ya, agak meragukan sebetulnya ya, tingkat kepercayaan lebih tinggi, karena sebetulnya kalau bicara tingkat kepercayaan ya, maka bank itu sebetulnya tentu akan lebih dipercaya ya, karena kalau bank itu dia punya LPS juga yang menggaransi ya, minimal sampai 2 miliar itu tabungan akan aman kalau terjadi sesuatu gitu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil kayak gini, startup ya, siapa yang tahu besok masih hidup atau enggak gitu kan. Nah, benar ya, seperti itu gitu. Nah, makanya itu sebetulnya satu kondisi ya, di mana mempercayakan layanan digital kepada startup ini juga nggak mudah pastinya ya, karena ini apa artinya tingkat digital trust-nya ya, tingkat digital trust-nya ini ya, yang notabene kan menjadi satu faktor challenge ya, karena belum tentu dia bisa survive dalam beberapa waktu ke depan. Beda dengan perusahaan incumbent ya, karena sudah besar gitu ya, apalagi kalau perusahaan BUMN ya. Even kalau gagal bayar sekalipun ya, seperti Jiwasraya kemarin gitu ya kasusnya, tetap aja kan dilindungin ya. Sekarang Jiwasrayanya dilikuidasi gitu ya. Sekarang beralih menjadi IFG Life ya. Nah, IFG itu bentukan lain dari Jiwasraya, oleh pemerintah dibangun ya, IFG ya. Seperti itu gitu. Nah, dijadikan holding bahkan gitu ya. Ada beberapa yang masuk ke dalam holding ini ya, holding. Ini namanya IFG ya. Seperti itu gitu. Bentar ya. Nah, terdapat dua alasan ya, kenapa bank tradisional tidak sanggup merespon dengan cepat ya. Organisasi besar tadi sudah saya bahas ya, teknisnya juga, legacy system. Tim IT-nya sibuk ya, tapi sibuknya apa? Sibuk memadamkan kebakaran biasanya ya. Eksploitasi yang sibuk ya, tapi eksplorasinya kurang gitu ya, kurang inovasi gitu ya, sehingga susah gerak cepat gitu ya, karena IT-nya lambat ya. Udah gitu juga badannya besar gitu ya, jadi serba lamban gitu. Nah, ini yang perlu diubah dengan digital transformation tadi ya, seperti itu gitu. Risikonya apa di fintech ya? Nah, ini yang coba kalian nanti perlu mention ya, perlu kalian gali lebih lanjut ya untuk Tubes ya. Perlindungan dana ya. Tadi saya mention ya, kalau di banking kan dilindungi LPS. Kalau di fintech ya, siapa yang melindungi gitu ya. Kemudian data pengguna juga sangat bisa jadi rawan ya, karena kan sama halnya juga, karena ini organisasi baru ya, sangat mungkin kan suatu saat tiba-tiba bangkrut, kita nggak tahu kan gitu ya. Data kita ada di sana, nah kelangsungan transaksi kita di sana gimana gitu ya, kalau tiba-tiba misalnya kita punya investasi di sana, tapi ternyata tiba-tiba dia bangkrut gitu ya. Nah, kalau yang punya pinjaman tiba-tiba bangkrut ya senang gitu ya, karena tidak ditagih lagi gitu ya. Tapi kebalikannya kan gitu ya. Kalau yang investasi konteksnya kan susah tuh. Atau konteks ini nasional misalnya ya, bisa digunakan untuk pencucian uang gitu ya. Orang transfer terorisme misalnya ya, karena sangat mudah untuk mentransfer uang, bikin account segala macam tanpa kejelasan identitas misalnya ya. Harusnya jelas sih identitasnya ya, makanya perlu ada digital identity tadi seperti itu. Tapi kenyataannya kan masih rawan untuk ditembus gitu ya. Seperti itu, sehingga ya inilah ya, termasuk juga stabilitas sistem keuangan ya. Nah, ini nanti kalau semakin besar jumlahnya kan, maka sangat mungkin juga terjadi systemic effect ya, seperti itu gitu. Tapi kalau dia perusahaannya masih kecil, ya ruang lingkup marketnya juga sebetulnya relatif kecil gitu ya, sehingga seharusnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berdampak kalau terjadi sesuatu gitu ya.
Nah, kurang lebih itu ya, rekan-rekan. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Saya nanti juga sedikit saja ya menjelaskan tentang tubes supaya ada bayangan ya kira-kira nanti tubesnya bakal seperti apa gitu. Oke? Ada pertanyaan terkait dengan fintech? Silakan. Materinya nanti saya share ya. Nah, saya new share dulu ya. Sebentar saya munculin. Ini sekilas saja ya biar kalian juga kebayang nanti bakal seperti apa tubesnya. Mana ya? Well, adalah si PDF-nya malah nggak kelihatan. Oh ini nih. Kelihatan ya? Nah ini tampilan tugas besar ya. Ya standar lah ya. Nih, laporan tugas besar, analisa layanan teknologi finansial ya. Apa misalnya Kredivo misalnya atau apa gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, ini dalamannya contohnya ya. Jadi ada daftar isi standar gitu ya. Kemudian pendahuluan pastinya ya, cerita tentang apa sih tugas ini, kemudian kalian milih apa dan semacamnya gitu ya. Kemudian proses bisnisnya seperti apa ya. Kalian coba identifikasi ya, dia proses bisnisnya seperti apa. Kemudian user experience, user interface-nya digunakan itu apa ya, dan user experience-nya seperti apa ya. Nah, kalian coba gali ya. Nah, termasuk juga analisis UI UX-nya nih ceritanya, gitu ya. Seperti itu. Bagaimana proses bisnis modelnya, gitu ya. Yang kalau kita lihat di sana. Gitu. Siapa koneksi dan siapa, transaksi apa yang ngalir, yang semacamnya, siapa aja pihak terlibat ya. Nanti perlu kalian coba visualkan. Kemudian coba kalian cek ya, security-nya seperti apa, gitu ya. Kontrol keamanan, prosedur-prosedurnya, lognya, autentikasi, keamanan fisik, misalnya semacam itu coba ditinjau gitu ya. Kemudian analisis SWOT-nya ya. SWOT itu kan strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Kalian coba dalamin ya. Kemudian ada finansial ini ya, finansial matrix-nya seperti apa gitu ya. Dan analisis competitive demand-nya ya, dan composite demand-nya ini nanti pasti akan dipelajari ya. Kemudian juga analisis market supply-nya seperti apa gitu ya. Dan ada istilahnya fintech development maturity-nya gitu ya. Nah, ini juga bisa kalian nanti cobain gitu ya. Dan ujung-ujungnya rekomendasi dan solusi ya. Jadi berdasarkan analisis kalian gitu ya, apakah masih ada opportunity for improvement ya untuk produk ini. Gitu ya, berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan sebelumnya ya. Nah, ini contoh aja ya, contoh aja. Kemudian ada yang lain yang seperti ini ya. Ini sebetulnya perlu diberikan lebih lanjut agar kelihatan di daftar isinya gitu ya. Jadi jangan heading 1 aja, tapi heading 2 dan heading 3-nya perlu dimunculkan ya, supaya nanti bisa kelihatan di daftar isi itu ada cerita apa aja ya. Nih ya, contoh ya, proses bisnis, UI, UX, sistem keamanan ya, SWOT-nya, fintech development matrix-nya seperti apa gitu ya, juga ada yang cukup lengkap di sini ya. Kemudian financial development maturity-nya ya. Nah, ini contoh ya. Silakan nanti kalian bisa amati, tiru dan modifikasi juga ya, seperti itu. Ini contoh yang lain juga ya, pendahuluan juga, proses bisnis, user interface, sistem keamanan, SWOT ya. Dan fintech development matrix-nya ya. Nah, yang tadi ya, competitive demand, market supply, joint supply sama composite demand itu sebetulnya fintech development matrix ya. Kita nanti akan pelajari lebih lanjut ya. Kita bisa lihat sih tampilannya kayak gimana ya. Nah, ini. Competitive demand-nya seperti apa gitu ya. Kemudian market supply-nya seperti apa. Kemudian joint supply-nya seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau bicara competitive demand, misalnya transaction response time, error handling, distributed computing-nya ya, kemudian option untuk properties yang di offer ya, sama price impact-nya misalnya ya, seperti apa skema yang dia tawarkan. Ya, product penetration-nya seperti apa.
Kemudian count of application instance-nya gitu ya. Apakah menggunakan super app gitu ya, atau aplikasi satu-satu beda-beda untuk setiap services misalnya ya, dan bisa dipasangnya di mana saja. Kapitalisasi marketnya ya, kue pasarnya dia punya berapa. Accumulated capital, modalnya ya, itu penting juga sebetulnya ya, karena modal itu menunjukkan besarnya perusahaan gitu ya. Kalau modalnya 100 juta ya berarti kan kategori perusahaan kecil gitu ya. Kemudian ada yang ini ya, yang lebih besar lagi seperti itu gitu. Kemudian expansion to new entrance misalnya ya, dia masuknya kemana? Cloud computing. Nah, apakah dia sudah berbasis ISO atau belumnya? Kemudian joint supply contohnya ya, satisfaction ya, kemudian response time, SDA-nya ya, SDN-nya seperti network-nya seperti apa kondisinya gitu ya. Itu kurang lebih ya contohnya. Itu yang agak-agak teknis ada di situ ya. Oke, ini contoh yang lain juga ya. Contoh yang lain ada fintech development maturity ya. Coba kita lihat deh ya financial maturity-nya ya. Nih ya, ini maturity-nya nih. Nah, ini kalau ada gambar-gambar kayak gini ya, wajib menggunakan citasi ya. Seperti ini di sini. Gitu ya. Nah, ini kalian harus mulai terbiasa ya menggunakan citasi ya, misalnya menggunakan apa style ya. Kan kemarin sudah saya mention ya, sudah pernah diuji coba untuk tugas pertama kalau salah ya, tugas pertama, tugas kedua ya, seperti itu gitu. Nah, disitulah nanti kalian coba terapkan ya, bagaimana kalian bisa memetakan ya maturity dia itu ada di mana gitu ya, seperti itu. Ini ada kriterianya ya, kriterianya di sini. Expansion, providing insight misalnya ya, dan segala macam ya, sampai ke yang paling major itu adalah strategi action plan ya. Nah itu yang paling tingginya. Ini contoh aplikasinya Sendit ya, Sendit ya, ada yang pakai rata-rata ini ya, ini yang bagus-bagus ya saya kolek ya, di antara 30 sampai 40 halaman ya. Seperti itu. Kalau yang kurang bagus ya di bawah 10 halaman itu kelihatan malasnya gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, kalau kalian bisa berbuat yang seperti best practice seperti ini udah ya. Sangat besar kemungkinan dapat nilai A juga gitu ya pastinya, karena nilai pengganti UAS-nya juga besar ya. Tubesnya kan ini juga lumayan besar nilainya ya. Seperti itu. Oke ya, itu kurang lebih. Ada contoh yang lain nggak? Kita coba lihat ya. Nah ini misalnya ya, pendahuluan, proses bisnis ya, user interface. Nanti hati-hati ya, jangan sampai nanti kalian copy paste dari kakak tingkat. Wah ini sangat ini ya, sangat tidak ini ya, itu tidak jujur gitu ya. Maka tentu ada konsekuensinya ya kalau nanti ketahuan menjiplak ya, seperti itu gitu. Ya kalau nggak ketahuan sih syukur gitu ya, tapi kalau once ketahuan, nah ini ya risikonya sangat besar ya, dan ini juga tidak integritasnya bermasalah berarti ya, jangan sampai kejadian seperti itu. Boleh baca-baca dari yang kakak tingkat gitu ya, tapi nggak boleh copy paste ya. Kalian harus punya ini sendiri ya, punya versi sendiri ya. Namanya ya apa kemampuan menulis ya, bukan parafrase juga gitu ya, karena kalian tidak mensitasi sebetulnya ya. Sifatnya menulis ya sesuatu yang baru gitu jadinya ya, bukan apa mensitasi karya orang lain ya, seperti itu. Walaupun kalau ada ini ya sitasi-sitasi silakan gitu ya, karena di sini kan bisa jadi ada teorinya ngambil dari buku apa, websitenya ngambil dari mana gitu ya. Nah itu kan butuh sitasi-sitasi ya. Nah sitasi untuk website ada caranya ya. Sitasi untuk buku ada lagi caranya. Sitasi untuk conference proceeding beda lagi. Sitasi untuk jurnal beda lagi ya. Tingkat kemapanan, tingkat kematangan juga beda-beda pastinya gitu ya. Karena semakin besar semakin matang biasanya ya, seperti itu. Guys, ada pertanyaan terkait dengan Tubes? Silakan. Nanti saya siapkan grupnya ya. Saya lupa kemarin harusnya pas lagi UTS itu saya coba desain ya, kira-kira grupnya seperti apa. Oke, ini contoh yang lain ya, nggak lebih baik dibanding tadi sih ya. Saya pikir itu udahlah kurang lebih ya.
Nanti masukannya ya headingnya harus bagus ya. Template tinggal disediakan ya, tapi cara cara tulis ya di template itu ya bisa aja kan pakai template TAK atau apa kan gitu ya. Itu sudah ada font-font yang segala macam ya. Itu bisa aja ya, silakan. Gitu. Oke, saya pikir itu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Permisi Pak, mau nanya. Silakan. Ini berarti dari sekian contoh tubes tadi berarti nanti PDF-nya di-share ya Pak? Oh, enggak. Karena ini kan ada kontennya ya. Jadi tentu kalian nanti akan dijelaskan pastinya ya cara menulisnya ya. Cara menulisnya seperti apa. Nanti kita akan berdalam. Karena ini sebetulnya belum masuk ke tubes ya. Belum masuk ke tubes. Jadi nanti akan dibentuk grup gitu ya. Kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi ini minimal untuk ancang-ancang dulu ya. Nanti tubesnya itu bakal seperti apa. Gitu ya. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama. Yes, silakan. Gus. Pak, saya ingin bertanya, ini buat Senin nanti remedialnya on cam atau enggak Pak? Oh iya, on cam dong. Oke Pak, terima kasih. Ya, oke, kasih. Ya. Itu ya, reminder juga bagi yang perlu perbaikan nilai ya. Nanti jangan lupa ya, jam 11 WIB nanti saya akan sediakan slot untuk bisa retake ya. Walaupun nilai maksimalnya ini ya, nilai maksimalnya di batas minimal ya, seperti itu. Jadi ini sebetulnya untuk mengatrol ya supaya kalian bisa lulus ya. Seperti itu gitu. Itu aja sih. Ya. Kalau namanya ngulang ya gitu ya. Sama ujian ulang yang lain juga sama gitu ya. Kalau ngulang itu ya ada batas maksimal nilainya bisa berapa gitu ya. Untuk CLO itu ya, untuk apa yang diulang gitu ya. Masih ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup saya cukupkan dulu berarti sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian jangan lupa nanti dilihat ya, dilihat. Saya belum tahu ya apakah akan ada semacam tugas untuk materi ini gitu ya. Saya akan cek dulu gitu ya karena komponen tugas kan sebetulnya udah kemarin ya 2 ya 3 malah ya kalau nggak salah seperti itu. Nah bisa jadi nanti perlu tambahan atau enggaknya gitu ya. Termasuk kuis juga ya. Saya lagi berpikir apakah masih ada kuis lagi atau tidaknya gitu ya. Seperti itu karena masih ada materi masalahnya ya sampai minggu keberapa ya seperti itu. Gitu. Nah setelah itu nanti kalau udah fokus ke tugas itu nanti akan ada pembahasan ya progres tugasnya seperti apa gitu. Jadi tidak langsung otomatis kerjakan, udah gitu presentasikan gitu ya. Pasti ada coachingnya di tengah-tengah gitu ya, tutorialnya ya seperti itu. No worries. Oke, kita tutup dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi. Jangan lupa yang ujian ya nanti datang. Kemudian kalian juga nanti persiapan ya untuk tugas ya karena komponen terakhir ya cuma itu tugas ya. Yuk saya tutup ya semuanya ya. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.